Devano sampai di Jakarta sekitar pukul 11 malam. Terpaksa dia harus memakai taksi untuk menuju ke rumahnya. Suasana malam di Jakarta berganti dengan kehidupan malam yang hingar-bingar. Devano sangat merindukan saat-saat dirinya bersama dengan teman-temannya di klub malam. Tiba-tiba ingatannya melayang saat ia menyentuh tubuh Alia. Gara-gara perempuan itu hamil, dia harus melarikan diri sampai ke Singapura. Dia memang seorang playboy yang suka bergonta-ganti pacar, tetapi dia tidak pernah melakukan perbuatan sejauh itu seperti yang dia lakukan dengan Alia. Entah kenapa tubuh Alia membuatnya tergoda. Devano yang belum tahu arti tanggung jawab, memilih untuk lari meninggalkan Alia. Sebenarnya kali ini Devano terpaksa pulang ke Jakarta, karena dia diancam oleh ayahnya akan dicabut semua fasilitas yang ia miliki. Dia berharap Alia sudah menyerah untuk mencarinya. Untung saja dia tidak pernah memberi alamat asli pada Alia. Beberapa waktu yang lalu temannya sempat menelepon kalau Alia beberapa kali mencarinya. Ditambah lagi sahabat Alia yang bernama Bima yang juga ikut mencarinya. Devano merasa khawatir jika kedatangannya ke Jakarta akan membuat Alia meminta pertanggungjawaban dari lelaki itu. Devano tiba di rumah setengah jam kemudian. Ia melihat lampu jika dalam rumahnya yang masih menyala. Ting tong ting tong. Devano memencet bel rumahnya beberapa kali. Kata penjaga rumahnya, orang tuanya dan Sivana sedang menunggunya di dalam. Sivana membukakan pintu untuk Devano. Sudah dari tadi, Sivana dan kedua orang tuanya rela untuk tidak tidur terlebih dahulu hanya untuk menyambut kedatangan Devano. Kak Vano sudah pulang. Ayo masuk Kak. Ayah dan bunda sudah menunggumu. Sivana berusaha untuk setenang mungkin, dia hanya ingin agar kakak laki-lakinya itu tidak lari lagi. Selamat malam ayah, bunda, sapaan Devano membuat kedua orang tuanya menoleh ke arahnya. Ayah Devano menatapnya dengan tajam. Ingin rasanya beliau meluapkan emosinya saat itu juga. Dan ingin rasanya dia menamparkan putra satu-satunya itu. Tapi dia berusaha untuk mengendalikan diri agar putranya ini mau untuk diajak berdiskusi menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi putranya itu. Bersihkan dirimu dulu Vano. Ayah dan bunda menunggumu di sini. Kami ingin bicara sama kamu. Kartu kredit tidak jadi diblokir kan ya? Kan Vano sudah pulang. Vano memang tak bisa hidup tanpa semua fasilitas dari orang tuanya. Sudah kamu bersihkan tubuhmu dulu lalu ganti pakaian. Setelah itu duduklah di sini. Kami akan menunggumu di sini. Ada sesuatu yang penting, yang harus kami bicarakan. Baiklah ayah. Vano meninggalkan mereka, dia lantas membersihkan tubuhnya lalu mengganti pakaiannya. Fatih dan Arini, kedua orang tua Devano dan Sivana, sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Mereka tidak bisa membiarkan Devano lari dari tanggung jawab. Apalagi ini menyangkut harga diri anak gadis orang. Jika dia berada di posisi mereka mungkin mereka sudah memenjarakan Devano. Ayah sebenarnya mau bicara tentang apa sih? Kayaknya serius amat. Devano kini sudah terlihat segar dan sudah berganti pakaian dengan kaos putih dan celana jeans pendek, menghampiri kedua orang tuanya lalu duduk di depan mereka seolah tidak ada kesalahan yang pernah ia perbuat. Vano, sekarang jawab dengan jujur pertanyaan ayah. Apa benar kamu sudah menghamili anak gadis orang? Maksud ayah apa? Vano pura-pura tidak tahu. Karena memang pada dasarnya dia tidak pernah ingin bertanggung jawab pada Alia. Ya ayah sudah tahu semuanya. Ayah minta besok pagi kamu ketemu dengan orang tuanya Alia. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kalau perlu kamu menikahinya besok pagi. Apa-apaan ini ayah? Kenapa datang-datang dicecar pertanyaan seperti ini? Vano tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kapan lu jangan pura-pura tidak tahu. Sivana sudah tahu semuanya. Alasan apa yang mendasari Kak Vano pergi ke Singapura? Aku bersyukur karena dipertemukan dengan perempuan yang kakak hamili. Sivana mewakili kedua orang tuanya untuk menekan kakaknya. Kenapa kamu bisa yakin kalau kakak yang menghamili gadis itu? Memangnya kakak tidak kenal dengan Alia?
Atau sengaja pura-pura tidak kenal. Sebelumnya dia tidak pernah berhubungan dengan lelaki manapun. Sekali dia jatuh cinta, kakak malah menghancurkan masa depannya. Emangnya kakak tidak ingat punya adik perempuan? Apakah kakak tidak memandang aku? Omonganmu semakin ngelantur si Fana. Kakak sama sekali tidak mengenal Alia. Vano terlihat tak acuh. Oh begitu ya kak. Abis manis sepah dibuang. Kakak benar-benar merendahkan harga diri seorang wanita. Setelah kakak menghamilinya, kakak malah lari begitu saja dari tanggung jawab. Apakah seperti itu yang dinamakan laki-laki sejati? Si Fana sampai berdiri memarahi kakaknya. Sekali lagi kakak tekankan ya sih, kakak tidak pernah berhubungan dengan yang namanya Alia. Oke kalau kakak memang tidak mau mengakui perbuatan kakak, malam ini juga akan aku bawa kakak ke hadapan Alia. Dan kalau kakak tidak mau mengaku juga, aku akan suruh ayah untuk benar-benar mencabut semua fasilitas yang kakak punya. Bagaimana? Oh jadi begitu ya. Vano ketakutan setiap kali diancam akan dihentikan semua fasilitas. Baiklah kakak akan mengaku. Kakak memang pernah meniduri Alia. Tapi kakak tidak yakin kalau dia itu hamil anak kakak. Bisa saja kan dia tidur dengan laki-laki lain lalu hamil dengan orang itu. Dan asal mengaku saja itu anak kakak. Plak, si Fana menamparkan keras kakaknya. Si sudah tidak tahan lagi dengan sikap kakaknya yang terkesan lepas tangan. Au, sakit sih. Kamu ini apa-apaan sih? Itu pantas untuk laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti kakak. Aku menyesal punya seorang kakak seperti kamu. Kalau memang kakak meragukan anak yang ada dalam kandungan Alia, nanti ketika anak itu lahir, kalian tes DNA saja. Yang jelas aku tidak yakin kalau ia bisa melakukannya dengan laki-laki lain. Bagaimana kamu bisa yakin? Dia aja dengan sukarela menyerahkan kehormatannya pada kakak, jadi kakak tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab atas dirinya kan? Kamu ini benar-benar keterlaluan Vano. Ayah tidak pernah mengajarimu menjadi laki-laki bejat sebagai ini. Ayah malu punya anak sepertimu. Kalau kamu memang meragukan anak yang ada dalam kandungan Alia, lalu kenapa kamu menghindarinya sampai ke Singapura? Bahkan kamu rela mengambil cuti kuliah. Vano terdiam. Ia tidak bisa menjawab perkataan ayahnya. Padahal dia juga tahu, saat melakukan itu dengan Alia, itu adalah yang pertama untuk dia dan Alia. Pokoknya aku tidak mau menikahi Alia sebelum anak itu lahir dan aku akan memastikan bahwa anak itu benar adalah anakku lebih dulu. Gila kamu ya kak. Kamu bayangkan saja bagaimana hidupnya Alia sampai 9 bulan ke depan. Dia harus hamil tanpa ada suami di sisinya. Kakak tidak tahu kan, bagaimana Alia berusaha mencari kakak selama ini. Sampai dia berkali-kali jatuh pingsan hanya karena memikirkan kakak. Kakak itu benar-benar tidak punya hati. Sudah ayah putuskan, besok kita akan ke rumah Alia agar kamu bisa segera menikahinya Vano. Ayah tidak mau kamu lari dari tanggung jawab. Bersikaplah sebagai laki-laki dewasa. Kamu berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Baiklah kalau memang itu maunya ayah. Tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi. Vano mau bertanggung jawab asalkan ayah mau memberikan separuh perusahaan ayah pada Devano. Kakak keterlaluan. Memangnya yang ada di dalam otak kakak itu hanya harta ya?